Merokok saja dia tidak pernah. Demikian orang menggambarkan sifat positif Pendeta Henderson Sembiring. Dia adalah pendeta Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia atau GSRI yang berlokasi di Jalan Kebun Sayur, Desa Limau Manis, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bersama istri dan kedua anaknya, Pendeta Henderson tinggal di Desa Nogorejo, Galang, Deli Serdang, tak jauh dari gereja GSRI. Sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, Pak Pendeta berkebun karet di lahan miliknya sendiri. Sebagai pendeta, tentunya Henderson Sembiring dikenal baik dan taat beribadah. Orang-orang terdekat menyebutnya penyayang. Kakak iparnya, Boru Ginting, berkata, "Dia di rumahnya tinggal dengan mamaku yang sudah berusia 104 tahun. Kami saja anak-anaknya nggak sanggup ngurus mamak kami ini, tapi dia sanggup. Sayang kali dia sama mamak kami." Henderson juga rajin membawa ibu mertuanya yang sudah lanjut usia itu untuk beribadah di gereja yang dipimpinnya. Karena sifatnya yang penyayang itu, pada tahun 2012, Pendeta Henderson mengadopsi anak seorang kerabat. Anak yang berusia 15 tahun itu kemudian tinggal di rumah Pak Pendeta. Seluruh kebutuhan sang anak angkat dipenuhi, termasuk pendidikannya. Dan demikianlah tidak terasa waktu berlalu. Sudah memasuki tahun 2018 dan Pendeta Henderson masih dipercaya memimpin Jemaat Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia atau GSRI di Desa Limau Manis. Rosalia Mereteni Siahaan sedang menginap di kontrakan mamaknya Renta Nasution di Jalan Selamat, Gang Jadi, Kota Medan. Biasanya, wanita itu tinggal di rumah saudaranya di Tanjung Morawa sebab setiap hari harus bekerja di pabrik yang lokasinya tak jauh dari sana. Namun sudah 2 minggu terakhir, pabrik kekurangan bahan baku sehingga tidak bisa beroperasi. Akibatnya, untuk sementara Rosalia tidak bekerja dan menghabiskan waktu di kontrakan mamaknya. Sama seperti sebagian teman-teman seusianya, Rosalia Siahaan yang berusia 21 tahun selain sudah bisa mencari uang sendiri, juga sudah punya pacar, namanya Rudy. Hubungan itu sebenarnya terjalin cukup lama, sudah 6 tahun, berarti sejak Rosalia berumur 15. Namun Rosalia dan sang pacar jarang bertemu. Mereka biasanya hanya berkomunikasi lewat HP sebab Rudy tinggal di Kalimantan. Pemuda itu kuliah dan bekerja di sana. Tapi saat ini Rosalia gembira karena Rudy sedang berkunjung. Kangennya terobati sudah. Ada rencana besar yang tengah mereka rancang dan Rosalia sudah menyampaikan hal itu kepada mamanya. Dia dan Rudy berencana nikah dalam waktu dekat. Tentu saja sang mama Renta menyambut gembira rencana itu. Sudah beberapa kali dirinya berjumpa Rudy dan menurutnya pemuda itu baik dan santun, pasangan yang cocok untuk Rosalia yang juga merupakan anak baik, tulang punggung keluarga, rajin ke gereja dan rajin ikut kebaktian. Seperti hari itu, Kamis 31 Mei 2018 sekitar pukul 10 pagi, usai bersih-bersih rumah, mencuci baju dan mandi, Rosalia pamit kepada ibunya untuk menghadiri kebaktian di Kaban Jahe bersama Pendeta Henderson. Sebelum Rosalia berangkat dengan sepeda motor, sang mama sempat berpesan, "Hati-hati anak dan banyak berdoa." Dan itulah terakhir kali sang mama melihat sosok anak perempuannya dalam keadaan bernafas. Kamis 31 Mei 2018, siang hari, beberapa warga yang tinggal di dekat gereja GSRI dan sedang duduk-duduk di teras rumah mereka mendengar jeritan dari arah gereja. Tak lama kemudian, Pendeta Henderson tampak keluar dari gereja dan menggembok pagar gereja. Warga yang heran bertanya, "Suara apa itu tadi, Pak Pendeta?" Henderson menjawab, "Suara kucing." Pria itu lalu pamit, katanya untuk beli makan siang. Dia pun pergi dengan sepeda motornya. Tapi warga masih penasaran. Mereka yakin jeritan itu mirip jeritan wanita, bukan kucing. Mereka tidak tinggal diam dan memutuskan melompati pagar gereja lalu masuk ke dalam. Dan apa yang mereka temukan? Di toilet gereja, seorang wanita muda tewas bersimbah darah. Warga gempar. Polisi segera dipanggil dan tiba di TKP. Menurut polisi, korban mengalami luka robek di leher akibat benda tajam. Ada yang menggoroknya dengan pisau hingga tewas. Siapa pelaku pembunuhan?
Warga mengatakan mereka tidak tahu sebab mereka tidak melihat pembunuhan itu. Tapi menurut mereka, orang terakhir yang keluar dari gereja adalah Pendeta Henderson. Polisi pun mencari pria itu dan berhasil meringkusnya saat hendak melarikan diri di kawasan Pancur Batu, Deli Serdang. Pria itu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia mengaku dirinya lah si pembunuh. Tapi aneh, saat berada di kantor polisi, mendadak si pendeta seolah kehilangan keberanian. Takut dia. Kalau ditinggal sebentar saja sama penyidik, dia langsung bilang, Pak, tolong jangan pergi dulu. Sini ajalah, tolong saya. Kita juga gak tahu kenapa begitu dia. Apakah karena trauma atau karena apa? Demikian penjelasan Kasat Reskrim Polres Deli Serdang kepada media. Mungkinkah Henderson ketakutan sebab dihantui sosok wanita muda yang dibunuhnya di dalam toilet gereja? Siapakah sebenarnya wanita itu dan mengapa Pendeta Henderson membunuhnya? Rosalia Mereteni Siahaan, wanita muda berusia 21 tahun itu, tewas digorok Pendeta Henderson di toilet gereja. Wanita itu kenal baik dengan si pendeta. Wajar saja. Sebab selain merupakan jemaat GSRI, Rosalia juga merupakan anak angkat Pendeta Henderson. Pada 2012 ketika Rosalia berusia 15 tahun, sang pendeta mengangkatnya sebagai anak. Mereka masih berkerabat. Rosalia anak kedua dari 6 bersaudara. Keluarganya susah. Sehari-hari ibunya mencari nafkah dengan mengumpulkan barang bekas. Sejak diadopsi, Rosalia tinggal di rumah keluarga Pendeta Henderson di desa Nogorejo. Bahkan hingga dewasa dan bekerja di pabrik, Rosalia pun masih tinggal di sana. Namun tak seorang pun tahu ada rahasia besar di antara Rosalia dan Pendeta Henderson. Sudah 4 tahun keduanya menjalin hubungan asmara. Berarti sejak Rosalia berusia 17, mereka kerap berhubungan intim di kebun karet milik Pak Pendeta. Lalu mengapa si pendeta membunuh Rosalia sang anak angkat? Kepada polisi, Henderson mengaku pada Jumat 25 Mei 2018, Rosalia menelpon dan mengatakan dirinya hamil. Wanita itu minta pertanggungjawaban. Mendengar hal itu, Henderson panik dan minta Rosalia menggugurkan kandungannya. Namun, anak angkatnya itu menolak. Henderson berjanji akan mencari jalan keluar, namun gagal. Sekitar seminggu kemudian pada Kamis 31 Mei, Pendeta Henderson kembali menelpon Rosalia dan memintanya datang ke gereja GSRI di desa Limau Manis. Dan dari sana nanti mereka akan bersama-sama pergi ke acara kebaktian di Kaban Jahe. Ketika kemudian Henderson kembali menelpon Rosalia dan menanyakan lokasinya, wanita itu menjawab dia sedang di Patumbak, Deli Serdang menemui pacarnya. Henderson cemburu. Setiba Rosalia di gereja, mereka pun cekcok karena Henderson melarang anak angkatnya itu berhubungan dengan pria lain. Saat itulah menurut Henderson, Rosalia menyemburkan kata-kata kasar padanya. Emosi keduanya tersulut. Lalu menurut Henderson, mendadak Rosalia mengambil pisau. Hal ini membuat Henderson panik. Pria itu langsung memukul pundak Rosalia hingga wanita itu tersungkur. Si pendeta lantas memukul kepala Rosalia hingga helm yang masih dikenakannya pecah. Rosalia mencoba melawan dan sempat menjerit. Henderson panik, jeritannya didengar warga. Pria itu segera meraih pisau yang tadinya dipegang Rosalia, lalu menusuk dan menggorok leher wanita malang itu hingga 3 kali. Ketika melihat Rosalia tewas, Henderson menyeretnya ke toilet dan membersihkan ceceran darah dengan kain sarung. Belum cukup. Pendeta Henderson lalu meruda paksa jasad anak angkatnya. Pada 12 Juli 2018, rekonstruksi pembunuhan Rosalia Siahaan berlangsung di lapangan sepak bola Mapolres Deli Serdang. Rekonstruksi hanya dihadiri keluarga korban, sedangkan anak istri Pendeta Henderson tak seorang pun hadir. Pria itu menangis saat melakukan adegan rekonstruksi. Ada yang mengejutkan. Ternyata menurut pihak kepolisian berdasarkan hasil otopsi, Rosalia tidak hamil. Namun yang jelas motif pembunuhan karena Henderson cemburu Rosalia berhubungan dengan pria lain. Kasat Reskrim Polres Deli Serdang menyebutkan Henderson Sembiring dijerat pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun dan maksimal hukuman mati.
Pendeta Henderson yang seharusnya jadi panutan bagi jemaatnya dan penegak 10 perintah Tuhan telah melanggar sumpahnya sebagai pendeta. Dia telah melanggar 3 di antara 10 perintah Tuhan, yakni jangan membunuh, jangan berzinah, dan jangan bersaksi dusta. Selama ini keluarga pendeta Henderson tidak tahu menahu pria itu menjalin hubungan cinta dengan anak angkatnya yang tinggal serumah dengan mereka. Kepada media, anak perempuan Henderson mengatakan, selama ini ayahnya selalu bersikap baik, tidak pernah bikin kecewa dan buat malu keluarga. Tidak heran kejadian pembunuhan keji itu membuat syok keluarga. Menanggapi pembunuh anaknya, Renta Nasution, ibu mendiang Rosalia berkata kepada media, "Harapan saya kalau ada hukuman yang pantas, kalau bisa digantung si Henderson. Lehernya digantung juga, biar dia tahu rasanya sakitnya waktu digorok leher anakku." Dan satu lagi yang tidak kalah mengejutkan, ternyata pacar Rosalia yang bernama Rudy adalah keponakan pendeta Henderson. Sungguh cinta segitiga kekerabatan yang membagongkan antara si pendeta, anak angkatnya, dan sang keponakan. Pernahkah kalian mengenal orang yang tampak baik dan memiliki profesi terhormat, namun ternyata kelakuan bak monster? Share komentar kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.